Jadi dari jalur apapun, ini belum terbantahkan tadinya Kiai Imad. Bagaimana kamu ngajak debat? Yang kamu persiapkan itu hanya opini kamu dan hawa nafsumu, bukan didasarkan pada penelaahan yang ilmiah. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang. Kenapa tidak dilayani Wafi? Yuk, karena Wafi tidak berdasarkan keilmiahan, tidak berdasarkan kitab-kitab nasab. Kata tidak akan ditemukan sampai kapanpun. Buat apa dilayani Wafi? Gak perlu dilayani. Tapi datangkan satu kitab dari Makhtutot, manuskrip-manuskrip yang menunjukkan bahwasannya Ahmad ibni Isa An-Nagib ini memiliki anak namanya Ubaid. Sehingga kita bisa meyakini, mengisbat bahwasanya Ba'alawi ini memang keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari kitab-kitab nasabin, sesuatu yang memang sudah batal, kenapa harus diperdebatkan? Cukup datangkan kitab yang memang mengisbat akan Ailah Ba'alawi, selesai. Bab lebih halaman ke-17 dari kitab Minhajun Nasabin. Babu Tobi utawi bab kang kaping 4 fi ashkhasin wahmiyatin khayaliyatin fi ailati Ba'alawi, ing dalam menjelasake ashkhas, di dalam menjelaskan ashkhas pribadi-pribadi, ashkhas saksun, jamak dari saksin. Ashkhas itu adalah pribadi-pribadi, wahmiyah fiksi, khayaliyah kayalan, fi ailati Ba'alawi, ing dalam keturunannya Ba'alawi. Faslun utawi iki ku fasal fi anna Ubaidan, ing dalam nerangake anna Ubaidan, di dalam penjelasan bahwasannya Ubaid laisa, bukan sahson, bukan seorang pribadi atau bukan pribadi tarikhiyan, historis, berarti tidak ada riwayatnya. Ubaid ini bukan pribadi historis tapi pribadi wahmiyah khayaliyah, fiksi belaka. Mari kita kaji apa yang diungkap oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam kitabnya Minhajun Nasabin. Nah, kalau panjenengan itu menolak akan apa yang ditulis Kiai Imad, datangkan kitab. Jangan terus menghujat seperti Wafi. Nggak perlu kita berdebat dengan Wafi. Karena apa? Yo, Wafi itu memang nggak mengkaji ya kan ilmu nasab. Hanya don, husnudon. Boleh takdim kepada kiai-kiainya. Tetapi kiai-kiainya kan selama ini juga tidak mengisbat. Maka jika ingin mengisbat, ya datangkan kitab yang memang benar-benar mengisbat. Nah, kalau memang apa yang diutarakan dari dulu itu sebuah kebenaran, pasti ada kitab-kitab yang mengisbat akan Ailah Ba'alawi ini. Tapi kenyataannya dicangkok-cangkokkan, dilekat-lekatkan kepada seseorang yang tidak ada literasi masdar yang jelas, min ghairi ilmin wala hadiyin wala kitabin munirin, yang mengisbat akan Ailah Ba'alawi ini menjadi keturunan Kanjeng Nabi. Bagaimana kita perdebatkan? Wong memang sudah nggak nyambung, kan percuma. Maka dari itu ya nggak usah dilayani, nggak perlu dilayani apa yang menjadi tantangannya Nafi ini. Ini yang harus kita pahami. Sesuatu yang memang sudah batal, kenapa harus diperdebatkan? Cukup datangkan kitab yang memang mengisbat akan Ailah Ba'alawi, selesai. Perdebatan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada adalah adanya clash interest. Akan ada saling menyatakan akan kebenarannya. Tapi jika didatangkan kitab makhtutot, manuskrip, dan juga yang mengisbat akan kesolehan nasab Ba'alawi ini dari jalur kitab-kitab nasab, kitab-kitab asli, kitab-kitab asli atau usul, sekunder atau primer atau sekunder. Sekunder pun ya harus tidak boleh bertentangan dengan kitab primer, dan juga tidak bertentangan dengan apa yang ditulis di abad-abad sebelum abad 9, yaitu tidak bertentangan dengan abad yang dekat masa hidupnya Ahmad ibni Isa An-Nagib. Datangkan itu. Jadi biar Ubaid ini tidak dikatakan sebagai sahson, wahmiyan, khayaliyah, maka datangkan satu kitab saja mengisbat. Mengisbat siapa? Mengisbat Ubaid Abdullah atau Ubaidillah. Karena pelekatan ini tidak komprehensif. Yang diambil oleh Ali Bakar Sakron itu adalah kitab sejarah, bukan kitab nasab di abad 9. Dia menulis di abad 9 ini dalam kitabnya Burqa Musikoh didasarkan pada keterangan yang tertulis di kitab sejarah, yaitu karya Jundi. Kitabnya namanya Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, tahunnya 732. Sedangkan di abad keempat sampai abad ke-9 ini tidak dicantumkan oleh ahli nasab satupun bahwasanya putra daripada Ahmad ibni Isa An-Nagib ini adalah Ubaid. Maka dari itu, ketika ada penilaian dari seorang ahli nasab, seperti hal yang meneliti nasab Mujaddid baru yaitu Kiai Haji Imaduddin, jangan didebat dengan adu opini, tapi datangkan literasinya, masdarnya. Ini yang harus dilakukan Wafi, bukan ngajak debat ya apa selalu nyasar kemana-mana dengan apologi pembelaannya bahwasanya
mengatakan ya Mat itu tidak alim, ya Abbas tidak alim, gak penting itu. Buat apa dilayani Wafi? Gak perlu dilayani, tapi datangkan satu kitab dari Makhtutot, manuskrip-manuskrip yang menunjukkan bahwasannya Ahmad ibni Isa An-Naqib ini memiliki anak namanya Ubaid, sehingga kita bisa meyakini, mengisbat bahwasanya Ba'alawi ini memang keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari kitab-kitab Nasabin, Surah Istifadah itu tidak akan bisa kita terima selama bertentangan, ada yang menentang atau tidak sesuai dengan kitab-kitab Nasabin yang ditulis di dalam kitab-kitab Nasab. Tidak akan menjadi Surah Istifadah jika ada mu'arid, pertentangan yang menentang. Satu saja yang menentang sudah tidak menjadi Surah Istifadah. Maka dari itu harus diambil dari sumber-sumber yang jelas, manuskrip, min kutubil ansab. Jadi dari jalur apapun, ini belum terbantahkan tersisnya Kiai Mat. Bagaimana kamu ngajak debat? Yang kamu persiapkan itu hanya opini kamu dan hawa nafsumu, bukan didasarkan pada penelaahan yang ilmiah. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang. Kenapa tidak dilayani Wafi? Yuk, karena Wafi tidak berdasar akan keilmiahan, tidak berdasar akan kitab-kitab nasab. Kata tidak akan ditemukan sampai kapanpun kitab-kitab nasab yang menyebutkan bahwasanya Ahmad ibni Isa An-Naqib ini memiliki anak yang pertama Ubaid, Abdullah atau Ubaidillah. Bahkan lakop yang menyebutkan Ahmad ibni Isa An-Naqib ini pernah hijrah, maka dilakobi dengan Muhajir. Ahmad ibni Isa al-Muhajir, Imamul Muhajir, nggak akan ada. Lu kenapa setelah 550 tahun terputus kabar akan Ahmad ibni Isa An-Naqib, lalu makamnya juga majhul, tidak diketahui, tiba-tiba ada di Hadratul Maut. Allahu a'lam bishawab. Inilah upaya-upaya mereka yang mana yang dianggap ini sebuah kebenaran karena didoktrinkan secara terstruktur, sistematis dan masif. TSM, sesuatu kebatilan jika disampaikan terus-menerus akan dianggap sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu pasti akan hancur ketika tidak disertai dengan dalil-dalil yang jelas. Istidlalu min kitabi nasabin, penunjukan dalil dari kitab-kitab nasab tersebut. Maka dari itu ya harus kita datangkan, kita hadirkan. Kita harus terus menyuarakan apa yang menjadi ijtihadnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, karena dasarnya adalah kitab-kitab nasab dan referensinya sangat banyak. Kitab Tahdhibul Ansab, Bunyatul Alqab, lalu Muntaqilatun Nasabiyah Thalibiyah karya Toba, Tahdhibul Ansab, Bunyatul Alqab karya Ubaidili, lalu Majdi, lalu juga ada Pelajarotul Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi, dan itu semua lebih dekat dengan masanya Ahmad ibni Isa An-Naqib, yaitu di abad 4, di abad 5 ada Sajaratul Mubarakah, itu juga ditulis di abad 606. Maka dari itu kenapa ketika kita mendengarkan atau mengambil kitab yang lebih dekat dengan masa hidupnya Ahmad ibni Isa An-Naqib, kita lebih mempercayai kitab Burqa Musikoh yang ditulis oleh Ali Bakar Sakron di abad ke-9, yang mana Ali Bakar Sakron ini menulis kitabnya di tahun 495 Hijriah, yang didasarkan oleh kitab yang lebih dahulu dari kitabnya Ali Bakar Sakron, kira-kira beberapa tahun, puluhan, yaitu 732. Tapi masih ada kitab yang lebih dekat dengan Ahmad ibni Isa masa hidupnya. Di masa hidupnya Ahmad ibni Isa ada yang di abad ke-4, abad ke-5, Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Alqab, yang mana itu karya Ubaidili, itu di abad atau di tahun 435. Dan ini lebih dekat dengan hidupnya Ahmad ibni Isa An-Naqib. Di situ juga menyebutkan bahwasanya putra daripada Ahmad ibni Isa An-Naqib ini hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Maka dari itu di sini dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin, dasarnya adalah kitab-kitab Nasabin. Babut Robi di bab yang keempat. Fi ashkhasin ing dalem nerangake ashkhas, pribadi-pribadi, wahmiyatin fiksi, khayaliyatin khayalan belaka, fi ailati Ba'alawi ing dalem ailahnya Ba'alawi. Faslun, fasal yang pertama, fasal dari bab yang keempat ini. Faslun utawi iki iku fasal fi anna Ubaidan ing dalem mertelaake, di dalam menjelaskan anna Ubaidan, sesungguhnya Ubaid, laisa bukan
Sopo Ubaid iku sahson. Jadi Ubaid itu bukanlah pribadi tarihian, pribadi yang historis, yang bisa dinyatakan, ditulis dalam kitab-kitab nasab atau kitab-kitab tarikh, tidak tertulis. Lalu tiba-tiba Ali Bakar Sakron di abad ke-9 menulis nama daripada Ubaid Abdullah atau Ubaidillah ini. Inilah kebiasaan-kebiasaan Pahlawi yang mana selalu mengklaim ketokohan dari suatu wilayah, sehingga usaha-usaha inilah yang dibawa oleh ailahnya di Nusantara, sehingga banyak makom-makom yang dipalsukan, bahkan ada di Brebes yang dibakar oleh warga, lalu di Pasuruan Winongan yang dirubuhkan oleh warga, Sumeneb itu juga ada, lalu di Ponorogo banyak makom-makom yang dihancurkan oleh masyarakat karena mereka berupaya untuk mengklaim bahwasannya wilayah Nusantara ini adalah pintu tarim peradaban Islam di wilayah Nusantara ini, karena mereka yang mengupayakan, bahkan bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu diklaim mereka yang menciptakan. Ini adalah degradasi yang diupayakan oleh mereka untuk menurunkan kecintaan kepada tanah air. Warga negara Nusantara ini dibawa cintanya kepada ya tarim, yang mana itu bukan ibu pertiwinya. Padahal kecintaan kepada tanah air itu juga pernah dinyatakan dalam perbuatannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Qadukal ma'at, artinya Kanjeng Nabi akan dikembalikan ke tempat kelahirannya. Ayat 85 surat Qisas itu menyatakan bahwasanya Kanjeng Nabi ketika hijrah dari Mekah, itu yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi dalam perjalanannya adalah al-watonu, al-watonu, al-watonu. Harapan Kanjeng Nabi karena kecintaannya kepada tanah airnya, maka akan dikembalikan nanti ketika Kanjeng Nabi sudah menjalankan hijrah ke Madinah dengan dakwah nubuahnya, mendakwahkan akan agama Islam. Ketika sudah berhasil, pasti waroduka ma'adin akan dikembalikan ke tempat tanah kelahirannya. Maka kecintaan kepada tanah lahir itu juga dinyatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Lalu siapa yang mendirikan PWLS? Itu adalah cicit daripada panglima resolusi jihad, yaitu Kiai Abbas dari Buntet. Lalu begitu kok diklaim, lalu dihujat oleh klan Pahlawi ini, mereka itu adalah PKI. Lalu bagaimana cucu daripada sahabat pendiri daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama diklaim oleh mereka, dihujat oleh mereka sebagai PKI. Apakah ini PKI? Teriak PKI. Yaman Selatan sampai sekarang itu masih berdiri bercokol di situ Partai Komunis, bahkan di tahun 1994 sampai akhir daripada 1999 itu presidennya adalah Abdurrahman Assegaf, yang itu adalah pemimpin PKI, Partai PKI di Yaman Selatan. Maka dari itu ya, ketika mereka mengatain kita PKI, ya ini namanya PKI, teriak PKI. Yang mendirikan juga Kiai Haji Maduddin Usman. Beliau adalah keponakan daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang beliau itu juga pendiri daripada putra atau keluarga duriah pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus mengkritisi apa yang mereka sampaikan. Jadi kitab Minhajun Nasabin ini mengkritisi apa yang menjadi visi misi daripada ailah Pahlawi ini. Fi anna Ubaidan laisa sahsun tarihiyan. Yang dalam jelas nih, anna Ubaid, bahwasanya Ubaid laisa bukanlah sahsun tarihiyan, pribadi yang ada, yang nyata, historis. Tetapi ternyata Ubaid ini adalah sahsun wahmiyun khayaliyun, pribadi fiksi yang khoyaliyah, bongso khayalan belaka. Lakot dakatot ailatun, lakot yakti teman-teman dakatot us nyebutke sopo ailatu Pahlawi, anak tutune Pahlawi telah menyebutkan fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, anna Ubaidan, bahwasanya Ubaid, ai Ubaidillah atau Ubaidillah, au Abdullah atau Abdullah, huwa dia itu sayyidun, sayyid berarti kalau sayyid itu keturunan daripada Kanjeng Nabi, wa imamun, dan imam fiddini, di dalam agama. Telah disebutkan oleh ailah Pahlawi bahwasannya Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah, dia itu sayyid, seorang sayyid, wa imamun, dan juga imam fiddin, di dalam agama. Tufia, yang meninggal,
Fisanah 383 Hijriyah. Di dalam kitab-kitab Ailah Ba'alawi ini, kitab-kitab tersebut menyebutkan bahwasannya Ubaid atau Abdullah itu adalah seorang sayyid dan seorang imam di dalam agama dan meninggal di tahun 383 Hijriyah. Qala Ali ibni Abi Bakar Sakran. Siapa yang mengucapkan qala, berkata sopo Ali ibni Abi Bakar Sakran, telah mengucapkan sopo Ali ibni Abi Bakar Sakran fil Butqah Musiqah, di dalam kitabnya Butqatil Musiqah, berkatalah Abi Bakar Sakran berpendapat sama saja di dalam kitab Butqah Musiqah, karena ono sopo Abdullah Ubaid atau Ubaidillah iku imaman, seorang imam jawadan yang jayid, ungdut sofah 134 mi'ah akba wasalasin. Lihatlah di dalam kitab Butqah Musiqah halaman 134 menyatakan Ali Bakar Sakran bahwasannya Abdullah Ubaidillah atau Ubaid itu adalah seorang imam yang jawad. Jawad itu ya baik, jayid, yang pintar. Waqala Muhammad ibni Abi Bakar Saili Ba'alawi, dan juga berkata Muhammad ibni Abi Bakar Saili Ba'alawi fi sanati alfin salah sahwatis ini 1093, Muhammad ibni Abi Bakar Saili al-Ba'alawi juga mengatakan fil Masriq Rawi, di dalam kitab yang bernama Masriq Rawi, yaitu Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid iku syekhun, syekhu masyayikhi ya syekh dari beberapa syekh al-islami. Waqala lan berkata fi makanin akhar, di tempat yang lain mengatakan kana min huffadil hadis, mengatakan bahwasanya Abdullah Ubaidillah atau Ubaid itu sebagian salah satu dari penghafal hadis, ungdur sofhah 75 khamsah wasabain minhu, dari kitab. Lakin tetapi lil asif, kasihan sekali, kenapa la yakunu kitabun wahidun, tidak ada satu kitab pun. Mereka menulis bahwasanya Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid ini seorang sayyid, seorang imam yang baik, jayid, pintar, dan juga dikatakan dia itu salah satu dari hufadzil hadis yang hafal akan hadis-hadis, tetapi sangat kasihan. Kenapa layakunu kitabun wahidun, tidak ada satu kitab pun fil qarni rabi, di abad keempat, wal khamis, dan abad kelima, zakaro, yang menyebutkan isma Ubaid iku sayyidan. Tidak satu kitab pun di abad keempat dan abad kelima yang menyebutkan isma Ubaidin, nama Ubaid iku sayyidan, jadi sayyid, seorang sayyid. Tidak ada satu kitab pun. Au imaman, utawa menyebutkan bahwasanya Ubaid Abdullah atau Ubaidillah ini seorang imam. Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan. Au syekh masyayikhin, atau syekh, seorang syekh dari masyayikh-masyayikhnya al-islami, yaitu Islam, guru, profesor dari beberapa profesor Islam. Au hufadzil hadisi, atau dia itu seorang hufadzul hadis, salah satu dari penghafal hadis. Bahkan layakunu kitabun wahidun, bahkan tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan dzakara ismahu, tidak disebutkan oleh satu kitab pun di abad keempat dan lima. Tidak ada satu. Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan bahwasanya Ubaid Abdullah atau Ubaidillah di abad keempat dan kelima. Saksan pribadi maujudan yang ada. Jadi bahkan tidak satu kitab pun menyebutkan bahwasanya Abdullah Ubaidillah atau Ubaid ini pribadi yang ada. Berarti kalau tidak disebutkan oleh satu kitab pun, apa artinya itu? Berarti dia itu hanya wahmiyun khoyaliyun, pribadi yang fiksi, yang khoyaliyah belaka, seperti mak lampir. Tidak satu kitab pun menyebutkan di abad keempat dan lima. Walhal, maka kenyataan tersebut, inna fi dzainikal qarnaini lakutuban kasiratan mu'allafatan, di samping sebenarnya dalam kenyataannya anna fi dzanaika, di dua abad tersebut lakutuban
kasirotan. Banyak kitab mu'allafatan yang dikarang, tetapi tidak satu pun menyebutkan nama Abdullah, Ubaidillah atau Ubaid di abad kelima dan keempat. Wallahu a'lam bishawab. Jika seperti itu kenyataannya, berarti dia itu adalah sahsun wahmiyun khayaliyun. Nah, kita tunggu dulu. Monggo komentar. Nah, ini kenapa harus kita lawan ketika ada yang nantang debat? Cukup datangkan kitab, satu kitab saja yang menyebutkan di abad kelima dan keempat ini menyebutkan bahwasannya Ubaid itu seorang imam atau seorang syahid atau seorang penghafal hadis, atau kalau perlu menyatakan bahwasanya Ubaid itu adalah putra daripada Ahmad ibni Isa an-Nakib. Nggak perlu lagi debat. Buat apa debat? Karena opini yang ada adalah hawa nafsu. Mereka hanya mengatakan suhroh istifadah. Suhroh istifadah itu akan batal ketika ada mu'arid yang menentangnya. Dan juga ada penentangnya dari kitab-kitab nasab. Nggak mungkin kitab tarikh itu lebih mendahului kitab nasab. Bagaimana kitab sejarah bisa kita pakai sedangkan para ahli nasab sudah mengisbat bahwasannya putra daripada Ahmad ibni Isa an-Nakib atau julukannya adalah Al-Abah dan juga An-Nufat, ini bisa didahului oleh kitab tarikh karya daripada Jundi yang berjudul Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk di tahun 732. Wallahu a'lam bishawab. Kaidah dari mana yang dia pakai? Nah, monggo dikritisi dahulu lalu dijawab, nggak perlu dibawa ke materi debat. Karena apa? Ya memang sudah nggak ada min ghairi ilmin wala hadiyin wala kitabin munirin yang menjelaskan itu, pasti ada bayinat.